Selebriti dan bisnis adalah Ganindra Bimo dan Andrea Dian yang luar biasa banget ya. Mereka ini kompak sekali dalam menjalankan bisnis. Kemudian ada Fitri Karlina yang satu ini bikin sesuatu yang berbeda dan unik di New York, yaitu bikin kafe dangdut. Bisnis sih kami sekarang emang udah ngegelutin bisnis ya, karena udah sekitar 2 tahun terakhir kami udah bisa dibilang cukup bisa memilah mana yang menjadi prioritas, dan prioritas kami sekarang masing-masing adalah di bisnis. Saya ada di bisnis fashion, Andrea ada di bisnis F&B, dan dia jadi healthy lifestyle. Ya, jadi aku ada punya bisnis sendiri yang emang kebetulan aku kan emang udah lama nggak ke dunia entertain lagi kan. Aku fokus nggak syuting, aku jatuhnya ke digital. Terus aku udah punya fokus bisnis sendiri dari F&B, terus olahraga juga. Jadi emang udah fokusnya mulai berubah nih. Ya, kalau menurut gue Andrea bukan tadi udah nggak terjun di dunia entertainment ya, mungkin memilah lah dunia entertainment yang mana dulu kan sering di FTV, sekarang udah lebih ke digital. Sekarang kalau gue udah lebih fokusnya di dunia bisnis dan juga memilah film apa yang bisa gue ambil gitu, karena produksi film juga sekarang lagi terhenti kan efek pandemi. Kami itu selalu pengen banget jadi brand yang punya diferensiasi. Diferensiasi maksudnya apa? Kami pengen ada perbedaannya sama brand-brand lain. Tapi kendalanya sebenarnya di Indonesia tuh apa sih? Masih sulitnya, walaupun bahannya udah ditemuin, tapi mungkin kerjasamanya antara teman-teman yang ngejahit sama yang supply bahannya itu suka kadang-kadang ada loophole-nya lah. Loophole-nya tuh dengan kata lain mungkin komunikasinya nggak sempurna. Tapi kalau ditanya kesulitan-kesulitan lain ya nggak ada, karena basically apa yang bisa didapetin di luar negeri sekarang kita bisa create di Indonesia juga gitu. Kita bisa bikin gitu di Indonesia dengan identitas kita, dengan branding sendiri, tapi yaitu komunikasinya antara produsennya, antara ide dari si ownernya itu harus benar-benar inline. Kalau nggak maunya kemana jadinya kayak gimana. Inspirasinya dari karena kami semua suka banget sama ranah fashion, terutama streetwear, dan menurut kami juga ini bisa dibilang salah satu core bisnis yang everlasting, karena sampai kapanpun orang pasti akan butuh satu, makan, butuh pakaian. Dia jualannya di makanan, gue jualannya di baju. Jadi ya karena emang kami berdua juga hobinya makan sama hobinya di fashion. Jadi ya inspirasi datang dari hobinya dulu, karena ketika kita mendirikan sebuah brand kan yang paling penting adalah punya purpose-nya kan. Dari kita punya purpose-nya, kita tahu dari kita punya concern-nya kan. After kita punya concern-nya, kita tahu purpose-nya apa. After punya purpose-nya, kita bikin solusinya kayak gimana. Solusinya tuh lewat apa? Lewat brand-brand yang sekarang kami kerjakan, dan yaitu kita mempertahankan supaya brand kami punya value-nya masing-masing untuk diterima sama audiensnya. Jadi kalau tanya inspirasinya dari mana ya, karena emang dari kecintaan kami akan brandnya sih. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, karena memang suami aku sangat-sangat protek banget. Mungkin di sela-sela kesibukan ini untuk program baby sendiri seperti apa? Oh ya, kalau program baby kita masih lanjut terus gitu. Ya sambil berjalan lah. Kan aku juga sama suami alhamdulillah sudah lebih let it flow gitu. Lebih kemarin-kemarin memang kan sempat drop gitu, cuma sekarang udah lebih nikmatin aja. Alhamdulillah juga sekarang kan aku juga ada big project ya di New York, di Amerika, untuk bikin cafe dangdut New York seperti itu. Jadi itu yang bikin aku bisa kayak teralihkan lah stresnya kayak gitu.
daripada aku terfokus dengan hal yang negatif, aku manfaatin untuk hal yang positif. Apalagi kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mendaftarkan dangdut ke UNESCO. Nah inilah momen ini yang aku manfaatkan, dan teman-teman di Amerika sana disupport langsung oleh KJRI New York untuk bikin coffee truck sama coffee shop dangdut pertama di Amerika. Jadi tujuan kita membumikan dangdut di Amerika melalui kopi gitu. Wow, iya. Kalau untuk masalah perizinan, alhamdulillah semuanya dipermudah karena memang teman-teman aku di sana mereka semuanya sudah berpengalaman di masalah bisnis ya. Karena bersyukur banget aku dapat link yang bagus. Bersyukur banget juga aku malah diajak rekaman juga di sana. Jadi nggak hanya bisnisnya. Jadi kemarin sebenarnya diawali di acara aku virtual Super Bowl kemarin ya. Aku kan sempat ngisi acara dalam rangkaian Super Bowl Week di Tampa, Florida. Aku secara virtual waktu itu karena nggak bisa langsung ke sana. Tapi malah akhirnya ada impactnya gitu loh. Aku diajak rekaman di Amerika dan juga nggak hanya rekaman, bisnisnya pun insya Allah jalan. Insya Allah nanti kita untuk yang coffee trucknya bisa rilis itu di bulan Mei, dan untuk coffee shopnya sendiri insya Allah di bulan September kayak gitu. Jadi itu semuanya serba fast, ide-idenya juga dari hal yang ringan banget, dari berawal dari Instagram live aku bersama Bapak Konjen waktu itu, langsung tercetus ide untuk membuat coffee shop dangdut. Kan warga Amerika suka banget ngopi, ya kan? Setiap tikungan tuh banyak banget kedai-kedai kopi. Nah itu yang kita manfaatin, selain untuk mempromosikan dangdut juga mempromosikan kopi Indonesia. Nah ini beyond my imagination. Aku ngerasa ini semuanya mimpi. Cuma orang-orang yang sudah kerja sama aku ini semuanya udah kredibel karena udah divalidasi semuanya sama KJRI. Ya pastinya bukan main-main ya. Maksudnya kan aku juga takut banget nih penipuan, apalagi di Amerika sana. Aku ibaratnya kayaknya tuh wow gitu loh, kok bisa gitu. Cuma memang ada temen aku yang sudah lama banget ada stay di sana, tinggal di sana. Ayo kita bareng-bareng, yuk kita bangun. Dan alhamdulillah sepertinya jalan itu ada gitu. Yang penting tinggal doain aja, mudah-mudahan kalau tanpa ada arah rintangan bisa lancar, dan insya Allah dangdut nanti bisa goes to global. Wih, inspirasi untuk kita bersama tuh kayaknya ya. Boleh juga bikin bisnis seperti itu. Nah, tentunya kita doakan saja untuk Bimo dan Andrea Dian maupun untuk Fitri Karlina. Semoga lancar, sukses, dan tentunya tambah terkenal. Ya nggak sih? Masih ada lagi cerita dari selebriti Indonesia yang lainnya, masih banyak. Jadi jangan kemana-mana.